Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena punya Allah seperti Engkau, Allah yang maha, Allah yang Immanuel, Allah yang bisa kami andalkan dalam setiap musim kehidupan kami. Saat ini kami rindu Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman, untuk boleh mengenal isi hatimu, mengenal Engkau dengan benar melalui kebenaran firman. Bapa Roh Kudus, tolong kami, urapi setiap kami, anugerahkan kami mata hati yang terang untuk bisa melihat kemuliaan yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman. Hari-hari ini itu kan gerakan doa sedang terjadi ya. Di komunitas-komunitas, di persekutuan-persekutuan, di gereja-gereja. Karena ya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hari Minggu malam kemarin, tim doa fellowship juga kita adain doa darurat. Ada 7 teman yang bisa ikut. Ada Ko Bambang, Sunwa, Fecen, Yulan, Jefang, Cian Kim sama saya 7. Saya hampir telat karena saya baru sadar ternyata di jam yang sama saya sebetulnya juga diundang untuk berdoa oleh persekutuan saya gitu. Terus saya juga baru tahu kan jaringan doa nasional, kalau Dewi di JDW ya, iya. Itu juga di jam yang sama juga berdoa gitu, sedang berdoa. Dan teman-teman dan saudara yang lain juga banyak yang sharing. Hari Minggu malam itu banyak dari kita anak-anak Tuhan itu menaikkan doa khususnya buat Indonesia. Murid-murid Kristus itu kan panggilannya berdoa ya buat bangsa ini ya kan. Wong wis tua-tua mosok ya melu demo turun ke jalan kan nggak mungkin. Jadi satu-satunya kita demonya ke surga gitu ya lewat doa-doa kita. Kebetulan nggak sih kalau malam hari ini firman yang akan kita renungkan itu juga tentang doa. Padahal saya nyiapin khotbah ini itu udah 2 minggu sebelum kejadian tragis dan demo-demo itu terjadi gitu. Dan saya juga surprise, loh kok iya ya, kok bisa pas gitu ya. Tapi saya percaya nggak ada yang kebetulan ya di hadapan Tuhan gitu. Nah kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang ada di kitab Efesus 1. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Kalau PIC bulan lalu dan bulan ini itu memberikan temanya tuh Efesus 1 ayat 17. Tapi saya ambil semuanya satu perikop itu gitu ya. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Coba perhatikan judulnya. Doa. Judulnya itu doa. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagiannya ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya
yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Teman-teman minta tolong nggak usah ditutup Alkitabnya. Kalau teman-teman pakai Alkitab buku ya, atau pakai Alkitab elektronik, karena saya nggak kemana-mana. Saya hanya akan fokus ke perikop ini saja, gitu ya. Jadi perikop ini itu judulnya doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Banyak teolog yang menyebut bahwa perikop ini itu sebagai Paul's great prayer. Doa Paulus yang great itu apa ya? Great itu besar, hebat, dahsyat, luar biasa, bisa diartikan seperti itu ya. Tapi saya memilih menerjemahkannya sebagai doa Paulus yang luar biasa. Paulus itu kan selalu berdoa buat jemaat-jemaatnya. Mau yang di Efesus, di Filipi, di Korintus, di Roma. Tapi malam ini kita akan fokus yang untuk jemaat di Efesus. Doa ini itu ditulis pada waktu Paulus itu ada di penjara di Yerusalem untuk jemaat di kota Efesus. Nah, kota Efesus itu menarik teman-teman. Kota Efesus itu zaman dulu itu ada salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Kalau yang zaman modern ini kan salah satunya ada di Indonesia, Borobudur ya. Tapi kalau zamannya Paulus, zaman kuno, itu salah satunya di kota Efesus. Kalau di Roma kan ada apa itu? Kolosium itu yang buat tanding gladiator gitu. Keajaiban dunianya itu apa? Patung Dewi Artemis dan kuilnya. Jadi Dewi Artemis itu patung perempuan dengan ratusan, maaf ya, ini bukan porno, ratusan buah dada atau payudara. Patung ini tuh menggambarkan Dewi kesuburan. Jadi ini gini, kalau ada orang misalnya orang miskin gitu ya, orang miskin pengen kaya gitu, dia akan datang tuh ke kuilnya bawa persembahan, megang payudaranya, nanti jadi kaya katanya gitu. Kalau yang sakit juga begitu, yang nggak bisa punya anak misalnya, begitu datang ke Dewi Artemis itu. Jadi Dewi Artemis itu apa ya, menawarkan harapan buat orang yang miskin, sakit, nggak bisa punya anak, yang punya masalah apapun juga gitu. Jadi seluruh orang Efesus, bahkan dari seluruh penjuru dunia itu ramai-ramai ke kota Efesus saat itu ya. Karena Artemis itu agama yang terkenal. Jadi Paulus waktu memberitakan tentang Kristus, itu kan menawarkan harapan yang nyata, kayaknya harapannya betul. Itu taruhannya nyawa. Karena apa? Karena tandingnya. Nah itu tuh. Thank you ya I. Thank you. Nah itu. Seserem itu ya. Oke. Itu gede banget konon katanya gitu. Makanya disebut salah satu keajaiban dunia. Nah, Paulus waktu memberitakan tentang Kristus taruhannya nyawa. Tapi Paulus hanya 3 tahun di Efesus. Lalu selanjutnya jemaat itu digembalakan oleh Timotius, anak rohaninya. Gitu. Jadi Timotius ini luar biasa ya. Tantangannya kan gitu kan. Saingan Injil yang memberikan harapan yang sesungguhnya itu ini Artemis gitu. Nah, sekarang kita akan lihat sama-sama ya. Kenapa kok perikop ini disebut Paul's Great Prayer atau doa Paulus yang dahsyat atau luar biasa. Kita lihat ayat 15. Doa ini dibuka dengan kata-kata karena itu. Ya kan? Bahasa Inggrisnya itu for this reason, untuk alasan ini. Untuk apa? Untuk alasan apa? Sebetulnya itu merujuk ke perikop sebelumnya. Ayat 3 sampai 14. Tapi malam ini kita nggak akan bahas. Kalau dibahas nanti sampai pagi kita fellowship. Karena perikop yang sebelumnya itu luar biasa. Indah sekali. Itu dasar teologinya. Untuk alasan ini, itu ya. Tapi ada 2 hal yang digarisbawahi Paulus yang disebut lagi tuh. Di ayat 15 dan 16 yang membuat dia tidak berhenti mengucap syukur dan juga berdoa. Apa itu?
Yang pertama adalah setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, ya kan? Dan itu sebabnya dua hal ini, iman dan kasih jemaat Efesus, itu yang membuat Paulus nggak berhenti mengucap syukur dan selalu mengingat jemaat Efesus dalam doa-doanya. Paulus itu kan terkenal dengan triloginya ya, iman, pengharapan, kasih. Itu ditekankan di semua surat-suratnya. Mau ke jemaat Roma, jemaat Filipi, Galatia, apalagi Korintus gitu. Iman, pengharapan, kasih itu selalu ditekankan. Kalau di Korintus tuh agak beda. Korintus itu yang kurang itu kasih. Makanya kan kalau di Korintus dideskripsikan secara jelas, kasih itu apa sih? Kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut gitu ya, di detail gitu sama Paulus. Bahkan disebut dan yang terbesar adalah kasih. Tapi kalau di Efesus itu beda. Imannya itu luar biasa. Kasihnya itu luar biasa. Masalahnya itu di pengharapan. Nah, doa ini tentang pengharapan. Karena apa ya? Saya suka mikir gini, mungkin itu ya, banyak orang tuh bisa jadi putus pengharapan. Teman-teman pernah gini nggak sih? Pernah ada dalam momen yang gini, kok kayak orang bukan anak Tuhan, kok malah diberkati ya? Sedangkan aku yang anak Tuhan, yang setia pelayanan, kok malah seret gitu ya berkatnya. Pernah nggak sih gitu? Nah, kalau kayak gitu tuh kan sering kali apa ya, bikin pengharapan kita itu memudar gitu ya. Nah, diduga itu Efesus, jemaat Efesus itu juga begitu gitu. Karena kan saingannya sama Artemis itu yang menawarkan pengharapan, mujizat dalam tanda petik gitu. Saya tuh ya waktu mikir ini tuh, saya mikir gini, kok sama ya sakjane jemaat Efesus itu sama rakyat Indonesia. Iya nggak sih teman-teman? Rakyat Indonesia itu juga iman dan kasihnya tuh luar biasa. Orang Indonesia itu ya kalau lagi demo, nek pas wayai sholat, berhenti loh, sholat sih. Iya kan? Mereka berarti punya iman kan kepada Tuhan mereka. Atau kalau yang anak Tuhan, nek demo siang, sesudah ke gereja kalau pas hari Minggu gitu. Jadi imannya tuh ada rakyat Indonesia itu. Kasihnya sama kayak jemaat Efesus, melimpah-limpah. Pernah lihat itu yang waktu demo di Pati, yang mendemo bupatinya itu ya, yang naikin pajak. Makanya hilang ya? Itu, halo? Iya, hilang ya suara saya. Sempat hilang ya di tempat putar apa semuanya? Enggak, lanjut. Enggak tuh, Oke. bagus kok. Lanjutin. Oke, ya mungkin tempat Milian aja. Mm-mm. Oke. Jadi kasihnya kan meluap-luap ya, sampai apa logistiknya itu ditaruhnya di jalan raya, saking nggak muatnya. Itu tanda kalau orang Indonesia itu, kasihnya tuh luar biasa, nggak pelit gitu. Kemarin waktu demo di depan DPR juga saya perhatiin, widih, itu air yang dikirim tuh nggak cuma aqua loh, pristine, harganya 2 kali lipat. Tapi hari-hari ini apa yang hilang dari rakyat Indonesia sehingga mereka begitu marah? Pengharapan, iya kan? Mereka udah sering diprank, kita ini udah sering diprank sama penguasa. Pengharapannya itu udah mulai luntur. Saya nggak tahu apakah di antara teman-teman juga saat ini juga, aduh gimana ya Tuhan, gimana masa depan, gimana bisnis, gimana itu ya, pengharapan itu. Nah, supaya kita tidak luntur pengharapan kita, ini yang akan kita pelajari. Kita lihat ya, doa permohonan Paulus buat jemaat di Efesus itu. Ayat yang ada 2. Yang pertama ayat 17. Ayat 17 itu apa yang dia minta? Dia minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Yang pertama kan itu ya, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Lalu yang kedua, ayat 18.
dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Kenapa ini penting? Agar jemaat itu mengerti tentang pengharapan dalam panggilannya. Jujur ya, doa Paulus ini mengubahkan cara saya berdoa. Paulus itu tidak sekedar memberi permen atau doa berkat yang enak-enak buat jemaat di Efesus. Aku doakan kamu biar jadi kaya, lebih kaya, sangat kaya. Enggak gitu, enggak ya. Yang Paulus minta itu luar biasa. Bukan candy teologi, seperti yang banyak gereja-gereja akhir ini tawarkan. Jadi kita akan kupas satu-satu ya doanya itu. Yang pertama, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ini saya cuma reminder aja, karena Coach I sama Dewi itu udah menyampaikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar itu apa, itu udah komplit-plit nek martabak kuwi wah wis nganggo coklat, keju, wijen, menteganya wisman, wah udah lengkap-kap gitu ya. Jadi saya ini cuma reminder aja. Yang tidak hadir di fellowship bisa lihat di channel YouTube-nya Fellowship Ikanusa. Jadi roh hikmat dan wahyu itu apa sih? Itu sarana atau alat yang dipakai Roh Kudus untuk kita bisa mengenal Allah, supaya kita bisa memahami firman-Nya. Jadi ini bukan berkat eksklusif yang hanya untuk hamba-hamba Tuhan tertentu aja, enggak. Setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan menerima Roh Kudus dalam hatinya, maka otomatis kita dapat alat ini, roh hikmat dan wahyu. Ini sudah disampaikan oleh Dewi juga. Jadi roh hikmat dan wahyu ini murni karya Roh Kudus yang tersedia bagi semua orang yang percaya. Masalahnya, seringkali kita merasa, emang iya ya, saya udah punya itu. Kalau kita merasa begitu, ya Matius 7 ayat 7, mintalah maka diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7 itu kan bukan ayat pesugihan, ya kan? Itu ayat kita minta Yesus, Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah memilikinya, cara menggunakannya agar bisa mengenal Tuhan dengan benar, ya lewat firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan Google Map ya teman-teman, untuk mengenal dia dengan benar. Bahasa Yunaninya itu epignosis, atau full knowledge. Jadi kalau mau mengenal Allah dengan benar ya ini, dari Kejadian sampai Wahyu itu yang harus didalami. Gitu. Full knowledge-nya itu udah ada di sini. Gitu. Dan makin kita belajar firman Tuhan, sebenarnya kita makin sadar ya, bahwa pengetahuan kita itu minim sekali tentang Tuhan. Makanya kita gampang banget ke distract, gampang banget kebujuk sama Artemis. Saya pernah ngomong ya, kalau nggak salah sama Cik, kalau nggak salah minggu lalu, Cik, aku kira bolak-balik loh, Cik, moco perikop ini. Tapi kok bisa ke-skip gitu ya? Kayaknya nggak pernah PA tentang perikop ini. Dan ini ternyata luar biasa. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, itu seharusnya sih setiap saat itu kita makin terpesona dan terkagum-kagum akan Allah. Nah, kenapa roh hikmat dan wahyu ini penting? Supaya apa? Agar bisa naik ke level berikutnya, yaitu ayat yang ke-18. Pokok doa kedua dari Paulus. Apa tadi? Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Beberapa tahun yang lalu, yang jelas sebelum pandemi ya, Kobagio itu kena ablasi matanya. Jadi dia jalan di trotoar di daerah CBD, karena kantornya kan daerah CBD sana tuh. Itu udah ribuan kali dia jalan di situ, karena kalau mau makan, mau ngafe kan pasti jalan gitu, biar biar gerak badannya gitu. Bisa-bisanya kejeglong gitu. Lalu tiba-tiba mata kirinya itu buram. Saya nanya kayak apa sih Pak? Katanya kayak TV rusak. Jadi semut gitu. Teman-teman tahu ya kalau TV rusak itu ya. Terus kita bawa ke Jakarta Eye Center yang di Menteng, langsung dilakukan tindakan. Dokternya bilang, Bu, ini harus dilakukan tindakan. Di apa tuh namanya? Di apa ya namanya?
ditembak gitu istilahnya, ditembak. Karena kalau enggak bisa buta. Kenapa? Karena ablasi itu gini, dinding retinanya itu melupas gitu, melupas jadi flooding. Flooding itu apa ya? Darahnya itu membanjiri gitu. Itu sebabnya dia langsung nggak bisa lihat kan. Jadi kayak apa ya? Kayak TV rusak gitu, buram gitu. Itu mata fisik itu mesti dijaga ya teman-teman. Hati-hati ya. Kalau sekali itu ablasi gitu, wah bahaya banget, bisa buta. Dia langsung itu darahnya itu langsung mengalir memasukin retina itu sehingga kebagian itu nggak bisa lihat. Bayangin, itu mata fisik loh teman-teman. Bagaimana jadinya? Kalau mata hati kita yang kena ablasi, kita langsung kehilangan pengharapan. Benar nggak? Coba perhatikan ayat 18 sampai 19. Ada 3 kata kunci di situ. Ini kalau ablasi, kita langsung nggak bisa lihat itu. Yang pertama ayat 18 adalah kata pengharapan. Ketemu? Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan. Lalu yang kedua, betapa kayanya kemuliaan bagian ini ditentukannya bagi orang-orang kudus. Lalu yang ketiga, ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau kita ablasi, kita terlepas dari pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya, maka kita nggak bisa lihat bahwa kita tuh sebetulnya punya 3 warisan yang luar biasa. Pengharapan, kemuliaan, kuasanya yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Nah, retina mata ini kan harus terus melekat pada dindingnya ya, agar mata ini bisa melihat dengan jelas. Jadi hati kita juga harus terus melekat pada Yesus dan firman-Nya, agar kita itu nggak buta. Agar kita bisa melihat dengan terang. Nah, dosa itu seringkali yang membuat kita mengalami ablasi. Sehingga nggak bisa melihat kemuliaan yang jadi warisan kita. Kesombongan. Itu juga kan yang dialami oleh para penguasa negeri ini. Kok nggak bisa lihat ya penderitaan rakyat? Ya iyalah. Karena kesombongan, ketamakan itu udah flooding, membanjiri gitu. Sehingga mata hatinya udah ketutup sama darah itu. Oleh dosa itu. Kita juga gitu. Kalau mata hati kita itu mengalami ablasi dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kepahitan, dengan kekecewaan, dengan kebencian, sama. Kita juga tidak bisa melihat kuasanya seperti ayat 19. Kuasanya yang dahsyat ini teman-teman, itu luar biasa. Coba lihat ayat 21b. 21b. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wih, dahsyat gak itu kuasanya. Mengapa? Mengapa ini penting untuk bisa melihat kuasanya? Ya agar kita bisa bersyukur sesuai dengan tema fellowship kita. Benar gak? Kalau kita tidak bisa mengenal Allah dengan benar, mata hati kita nggak terang, sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaannya, nggak bisa menikmati kuasanya, mana mungkin kita bisa bersyukur. Yang ada kita ke Dewi Artemis. Bener gak? Kalau zaman dulu kan Artemis kan tadi ya, fotonya yang ditunjukin Koji itu. Kalau Artemis zaman kini ada nggak? Ada. Istilahnya itu ilah-ilah zaman ini atau the spirit of the age. Contohnya apa, ayo? Contohnya yang saat ini itu paling tren adalah judol. Ya enggak? Orang ngapain coba ikut judol? Karena kan dia pengen dari miskin pengen kaya. Sama. Waktu itu orang ke Artemis juga gitu. Terus beberapa tahun yang lalu, ini no offense ya, karena di keluarga saya aja itu ada 4 orang korbannya, yaitu robot. Saya ingat tuh waktu itu tuh waktu pas dibujukin tuh lewat Zoom keluarga gitu ya. Lalu saya tanya sama adik ipar saya. Adik ipar saya itu kebetulan salah satu kepala departemen di Bank BTPN di Jakarta. Jadi kan dia orang ekonomi banget, ngerti banget. Saya bilang,
Kalau dia orang Bali, kalau gede, kamu kan nggak ikut robot, jelasin coba ke saudara-saudara itu. Kenapa? Lalu dia bilang, ini ya mainan kayak robot begini nih, dia selalu muncul saat krisis. Sebetulnya pada waktu krisis ekonomi tahun 98, waktu Pak Harto jatuh itu yang dolar dari 2.500 naik jadi 20.000, itu bukan cuma Indonesia yang mengalami krisis, seluruh dunia. Tapi waktu itu yang banyak kena itu di Amerika. Namanya skema Ponzi. Dia jelasin gitu. Nah, kalau yang di Indonesia ini setelah pandemi COVID kan disusul pandemi ekonomi kan. Orang banyak khawatir, takut, gelisah gitu, boleh duit, iya caranya. Nah, ini Artemis muncul lagi nih dalam bentuk robot begitu. Dijelasin tuh gede loh sama gede. Dia bilang kalau bisa ditarik sekarang uangnya ditarik. Tapi dia bilang kayaknya aku nggak yakin sih bisa ditarik. Tapi orang kalau sudah mata hatinya udah gelap, dikasih tahu depan jurang loh, nggak percaya loh, tetap jegur. 4 orang di keluarga saya jadi korban. Itu Artemis luar biasa. Dia muncul di saat apa? Saat krisis. Saat krisis. Dulu 98 pernah. Mungkin sebelumnya juga pernah. Bentuknya lain gitu. Jadi Artemis itu sejak zaman Efesus, zaman Paulus ya. Terus aja gitu. Gitu. Nah, itu kalau untuk kalangan atas tuh robot itu butuh modal soalnya. Minimal jutaan lah ya. Tapi yang kena kan biasanya puluhan juta, ratusan juta, sampai miliar. Kalau yang kaum mendang-mending kayak saya gitu, ada. Artemisnya ada. Saya tahunya karena saya itu dibujukin sama temen dari Semarang. Cewek. Nggak usah ditebak-tebak siapa ya. Jadi dia tiba-tiba tuh ngechat saya. Dia bilang gini, ajari supaya iso untuk duit tambahan. Yang gampang katanya gitu. Caranya gimana? Nonton YouTube, iklan di YouTube. Jadi nggak nganggo modal duit, modalnya cuman HP. Makanya saya bilang, oh ini yang buat kau mendang-mending itu ini. Tapi waktunya bersamaan itu, bersamaan masanya ya. Lalu, jadi saya kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Pokoknya itu kita tuh cuma perlu nonton iklan seharian gitu kalau nggak salah, di like, terus itu ngumpulin poin gitu. Nanti kalau udah, poinnya itu dituker. Nah saya nanya, lah kamu udah dapat uang berapa? Dia sebutin jumlahnya. Saya bilang gini, ini aku kasih tahu ya, duit segitu itu kan kayak tuku kuota. Emang kamu kalau nonton YouTube nggak kuota kok? Satu. Kedua, HP, nggak cuma HP sih ya, semua barang elektronik, kalau terus-menerus dipakai, ya cepet jebol. Memang kalau HP kita rusak terus sama providernya diganti iPhone gitu kan? Diganti iPhone gitu? Enggak kan? Terus yang ketiga, kita semua ini kan sudah oversight ya. Oversight maksudnya. Sudah di atas kepala 5. Ini mata kalau sering kepantul sama sinar dari HP, itu lebih cepat yang namanya katarak. Saya bilang, kamu uang segitu tuh ya, gawe tuku vitaminku, vitamin mataku, vitamin mata saya itu impor, Blackmores. Itu nggak cukup, saya bilang gitu. Apalagi sekarang, lutenya Blackmores itu mahal banget. Nggak cukup. Tapi saya terus dibujukin loh. Tapi si ono inu kutu kupret, kata dia, itu juga ikut loh in, kata itu. Dan hati saya, bodoh amat, saya bilang gitu. Akhirnya dia merayu dengan kartu truf terakhir. Kartu truf terakhir. Kalau kamu rajin ngumpulin poin, nanti hadiah apa namanya? Kayak grand prize-nya gitu ya. Mobil Avanza. Widih, dalam hati saya, pantes aku yang dihubungi. Nggak mungkin Bindian. Nek karo nek ngubungin Bindian kan diguyu. Kok Avanza lah, mobilku Fortuner gitu. Ngono ya lian ya. Saya yang dihubungi. Nah, gara-gara dia ngomong gitu, saya bilang gini, oh ini baik. Nanti kalau kamu udah dapat Avanza, kamu foto di samping mobil, ya kan? Kirim ke aku. Nanti aku baru ikut gitu. Kemarin waktu reuni di Semarang itu waktu bulan Juni, saya ketemu, saya lupa. Saya udah nggak inget soal itu. Saya ingetnya tuh waktu nyiapin ini. Oh iya ya, itu Artemis itu yang menjebak dia. Harusnya waktu ketemu saya nanya, ya dia Avanza nih gitu ya.
Tapi saya waktu reuni jujur aja, pikiran saya itu sudah di Bandungan. Saya tak pikirin cuman fellowship aja gitu. Itu menyedihkan sekali. Jadi itu gunanya kenapa mata hati kita terang. Tapi ini nggak cuma soal cuan ya, bukan soal ekonomi. Yang menyedihkan adalah kalau orang berharap kepada Artemis zaman ini ketika sakit. Jadi ada temen itu apa ya? Saya tanya gimana gitu sakitnya. Tapi dia itu Artemisnya ternyata dokter. Dia malah cerita betapa hebat dokter yang belum tentu menyembuhkan dia. Kayaknya terus akhirnya ganti dokter juga deh. Saya juga nggak jelas gitu. Saya jujur saya sedih banget. Saya sampai mikir gini, sayang ya, ini orang nggak setia sama fellowship. Kalau dia setia sama fellowship, dia akan dengar kesaksiannya Ko Bambang. Ko Bambang itu sakit panggul sebelah kiri. Ya kok ya, selama seminggu. Sakit banget katanya. Sakit banget. Terus Ko Bambang doa. Ya kan kok? Pagi-pagi dibangunin sama Roh Kudus. Ko Bambang doa, ujian penyembahan. Mujizat terjadi. Orang anggo dokter. Gak usah pakai dokter yang hebat-hebat. Sayang ya, ini temen. Nek dijak fellowship, ono gue alasan. Dia nggak dengar kesaksiannya dia. Dia itu bersaksi 2 bulan sakit pendarahan. Saking parahnya, sampai berkali-kali harus ganti pembalut. Sama Mas Rian pasti kan diajakin ya ke dokter ini, dokter ini. Tapi imannya dia tuh luar biasa. Dia bilang gini, yang bisa nyembuhin aku cuma Tuhan Yesus. Imannya itu seperti iman wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Asalku jamah jubahnya aja bisa sembuh. Dan dia sembuh. Luar biasa kan? Orang sanggup Artemis. Tapi teman-teman, saya bukannya anti sama dokter, enggak. Cici saya yang nomor 1 itu cancer survivor. Bahasa Indonesianya itu penyintas kanker. Ini just info aja ya. Di genogram keluarga saya, genogram itu apa ya? Silsilah dan sejarah di keluarga saya itu banyak yang menderita kanker. Kan ada keluarga yang engkongnya diabetes, mamanya diabetes, omnya diabetes gitu. Itu kok bagio tuh. Sekarang keponakannya tuh yang diabetes dan sekarang sudah cuci darah tuh. Kalau di keluarga saya enggak. Keluarga saya itu cancer. Engkim saya, engku saya, keponakan saya, mami saya. Mami saya itu meninggal, saya umur 13 tahun. Karena sakit kanker payudara terus paru-paru. Di antara saudara kandung saya, yang kena cici saya. Cici yang nomor 1. Namanya Cik Lana. Nah, Cik Lana itu baru dinyatakan menjadi cancer survivor sepanjang yang kita pelajari, karena kita genogramnya itu penyakit kanker. Kita selalu ngikutin seluruh penelitian tentang kanker. Belum ada obat untuk penyakit kanker. Jadi kalau ada orang bilang, ini loh temanku hebat, sembuh dari kanker habis dioperasi, itu bohong. Enggak, belum ada. Makanya setelah 20 tahun, cici saya setelah 20 tahun selesai treatment, baru dinyatakan menjadi cancer survivor. Setelah 20 tahun. Jadi kalau habis operasi di kemo terus ngomong sembuh, dari mana itu informasinya? Nggak benar itu. Nggak benar. Apalagi dokter Indonesia yang menyatakan, waduh. Nah, survivor itu gini, survivor itu dari kata survive, artinya bisa bertahan melawan serangan sel-sel kanker gitu. Dia itu waktu pertama kali divonis kanker, memang masih hanya ovarium. Tapi waktu itu anak-anak masih kecil. Jadi dia disuruh operasi takut. Ditunda-tunda, nunggu anak-anak sampai remaja. Setelah anaknya SMA sama anak yang kedua SMP, ketika mau dioperasi ternyata sudah nyebar kemana. Sudah nyebar ke payudara, lalu dan sudah stadium lanjut, lalu ada 2 tumor di ketiak kiri dan kanan gitu yang diduga itu juga kanker. Itu cici saya. Nah, saya mau kasih info gini. Teman-teman, tidak ada kajian ilmiah antara kepahitan dengan kanker.
Nggak ada, belum ada. Jadi tahun 2022 saya itu punya anak rohani, adik KTB yang sebelum berpulang, sebulan sebelum pulang ke rumah bapak, itu minta ketemu saya, mau pamit. Tuh orang kalau dekat sama Tuhan dia mau meninggal aja bisa pamitan dulu, dia bisa punya sense gitu. Tapi memang udah parah. Sebetulnya 5 tahun sebelumnya dia udah kena kanker tulang, tapi setelah jalan 5 tahun dia udah mulai sehat, udah jalan kemana-mana, udah ke Jepang, ke Korea, kena COVID waktu Delta, langsung nyerang kayak keklik lagi gitu, langsung nyerang ke organ-organ semuanya, ginjal, paru-paru, terakhir ke darah. Nah dia bilang gini, Kak, aku tuh mau pamit katanya. Dia dengan bercanda bilang, biar nanti aku kalau ketemu Kak Ina di surga, kan yang ke surga aku duluan. Nanti Kak Ina tak tungguin di halte surga katanya gitu. Biar aku nggak lupa wajahnya Kak Ina. Dia bercandanya gitu. Terus dia bilang gini, aku ini kan nggak punya kepahitan sama siapa-siapa. Orangnya tuh positif banget. Dari sejak sakit tuh nggak pernah dia marah sama Tuhan tuh nggak pernah. Masa tahu nggak Kak? Ada teman-teman tuh datang dengan sok tahu dia bilang gini, Naning, kami tahu engkau punya kepahitan, makanya kamu sakit kanker. Sebab itu, terimalah mujizat. Malam ini, lepaskan pengampunan. Lepaskan, katanya gitu. Dalam nama Yesus, maka mujizat terjadi. Dia bilang gini, itu kalau ada Kak Ina di sini, mesti dijak berantem sama Kak Ina. Ame tak balang lo Alkitab. Sayang aku serah kuat. Karena dia memang sudah dibantu alat pernafasannya juga ya. Saya bilang gini, Ling, tolong maafkan mereka. Kalau enggak, mereka jadi orang terkutuk seperti sahabat-sahabatnya Ayub. Penghibur sialan yang sok tahu. Memang kalau kita punya kepahitan, orang usah kanker. Kamu punya gula darah, juga akan naik terus. Diabetesnya makin parah. Kalau kamu punya hipertensi, ya kena stroke. Dipercepat itu kena serangan jantung. Jadi nggak ada kaitannya. Sakit kanker sama kepahitan orang no. Semua kepahitan, kalau kita punya penyakit apa, yaitu memicu. Nah, kalau kanker ya, itu biasanya selnya bisa berkembang. Jadi, setiap hari, kalau seorang survivor bisa sehat, itu anugerah, itu kasih karunia. Cici saya tuh selalu bilang, setiap hari buat saya itu kasih karunia, anugerah. Ngomong-ngomong, ini tema yang dipilih oleh Dewi untuk bulan Oktober November ya Wi. Jadi ini nyambung banget nih. Semua itu karena anugerahnya. Orang kena cancer itu belajar untuk rendah hati. Hidupnya itu everyday bergantung pada anugerah Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada teman, saudara, atau kenal, atau siapapun selesai operasi lalu kemo, biasanya nih teman-teman, sel-sel yang lain itu juga kayak di regenerasi gitu. Cici saya itu dulu ya, waktu selesai treatment, jalan sama saya, yang dikira kena cancer itu saya. Padahal dia selisih 9 tahun. Dia jauh lebih muda, lebih seger. Itu kanker tuh sejahat itu. Nipunya tuh kayak gitu. Tapi karena udah pengalaman sama mami dan juga saudara-saudara yang lain, begitu semua pada bilang cici saya kelihatan lebih muda, lebih sehat, sama cihu saya langsung dibawa balik ke Singapura dan tidak pernah meninggalkan Singapura selama 1 tahun. Karena mami saya dulu juga gitu. Waktu zaman dulu nggak ada kemo, namanya bestral di sinar. Selesai di sinar, mami kelihatan seger, sehat, kayak seolah-olah nggak sakit kanker. Padahal sebelumnya bangun aja nggak bisa. Sama saudara-saudara kandungnya, mami saya 5 bersaudara. Diajak jalan-jalan ke Bali, all over the places. Dari Ubud, Tanah Lot, Kintamani, semuanya dikunjungi. Pulang dari Bali, namanya jalan-jalan, pasti kan capek kan fisik ya. Stres juga pasti ada. Pulang dari Bali, langsung ngedrop. Masuk ke Tionghoa Iwan, Progerjo ya. Sejak saat itu mami tidak pernah check out dari Progerjo. Ketika check out, pindah ke rumah duka. Jadi, waktu kemarin saudara kita Alip tiba-tiba pulang, mungkin beberapa teman banyak yang kaget ya. Ih, saya Alip itu kayak wis sehat gitu, sembuh gitu. Enggak, kalau saya enggak kaget.
Karena itu juga yang terjadi pada mami saya, cici saya, saudara-saudara saya yang lain. Jadi jangan itu ya teman-teman ya, jangan dipaksa. Wah ini dapat mujizat nih, khotbah di mana-mana kesaksian. Enggak, belum tentu. Namanya cancer survivor, bukan sembuh dari kanker, bukan. Saya berani ngomong gini karena genogram keluarga saya itu cancer. Nah, one day saya makan berdua, lagi makan sama cici saya di Semarang, ketemu sama temennya. Temennya nanya, Lan, waktu itu kan kamu operasi kanker gitu. Kamu ditangani dokter siapa kok bisa survive gitu? Cici saya bilang, waduh, ditangani sopo yo? Banyak. Nah, ini bedanya lagi. Dokter di Indonesia sama dokter-dokter di negara-negara maju. Bukan cuma Singapura. Mungkin saya waktu itu dibawa ke Amerika juga sama. Kalau di luar negeri, terutama di negara maju, dokter spesialis kanker itu beda-beda. Jadi dokter spesialis yang menangani kanker ovarium cici saya sama yang menangani kanker payudara itu beda. Bahkan mungkin saya itu waktu dibawa ke Amerika, dokter kankernya nanya payudaranya kiri atau kanan. Kalau kiri sama dokter ini, kalau kanan sama dokter ono. Sedetail itu. Kalau dokter di Indonesia kan luar biasa. Semua kanker dianggap sama, treatmentnya sama, pengobatannya sama. Nggak heran banyak yang akhirnya ya gitu, lebih cepat pulangnya ke rumah bapak. Sayang sekali. Nah, sisi saya nggak inget. Banyak yang menangani payudara, ovarium, lalu yang di ketiak tuh beda-beda. Terus, nah kalau di rumah sakit mana? Cici saya pun nggak inget. Malah saya yang bilang, di Mount Lavernia, Ci, di Singapura, itu referensi dari dokter di Surabaya. Karena cici saya waktu itu konsulnya di Surabaya. Temennya bilang gini, oh ya wis, nek ngono tak kasih tahu saudaraku, ternyata saudaranya itu baru saja divonis cancer. Nanti tak kasih tahu saudaraku supaya ke Mount Lavernia. Cici saya langsung teriak, no, wait. Kasus yang sama, ditangani oleh dokter yang sama, di rumah sakit yang sama. Saya survive, belum tentu saudara kamu survive. Tahu kenapa? Karena ketika saya terbaring di meja operasi, sudah setengah sadar, saya takut bukan main. Karena dokter bilang, kira-kira butuh waktu 22 jam untuk menangani. Karena dia ada 4 benjolan yang diambil, dan kalau dokter di sana itu, kanker payudara, nggak mudah di Indonesia, dikepras gitu payudaranya, enggak. Dia bisa ambil gitu, payudara cici saya masih utuh sampai sekarang. Makanya butuh waktu lama. Saya takut bukan main, karena anak-anak waktu itu masih SMA dan SMP. Ketika saya dalam ketakutan, tiba-tiba saya melihat Tuhan Yesus menghampiri meja operasi saya. Dan dia bilang, Lan, do not fear, jangan takut. Itu semua dokter, itu alatku. Semua dokter yang menangani kamu itu sama nilainya dengan gunting operasi, pisau bedah, alat suntik, semuanya sama. Dan di tanganku ini, aku yang akan mengoperasi kamu. Aku yang akan membuat kamu survive. Teman-teman, apapun yang menjadi pergumulan kita, jangan pernah membentuk Artemis. Jangan pernah menjadikan apapun dan siapapun itu jadi jalan keluar. Artemis yang memberikan harapan palsu. Kesimpulannya adalah Paulus berdoa agar jemaat Efesus itu mengenal Allah dan benar. Dan hatinya itu diterangi oleh Roh Kudus. Supaya bisa melihat kuasa Allah. Dan menerima warisan yang sudah disiapkan. Coba kita lihat ayat 22 dan 23. Itu warisannya buat kita loh. Kuasa dan kemuliaan. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. So, jemaatnya itu siapa? Teman-teman dan saya. Saya ya, waktu merenungkan perikop ini, saya itu malah ingatnya sama Yulan.
Yulan nggak ada ya sayang ya. Yulan nggak sedang ada acara di Semarang. Yulan itu ngakunya, ini Yulan nanti nonton YouTube-nya, bisa denger. Yulan tuh ngakunya, aku ini mimpin puji-pujian nggak pinter, kata Yulan. Kata Yulan, padahal menurut saya oke aja. Kadang-kadang fales katanya gitu. Kalau suruh doa ya biasa aja. Kalau suruh bawa khotbah, bawain firman Tuhan, waduh, bisa 7 hari 7 malam, nggak bisa tidur nanti ya. Tapi Yulan itu udah dapat warisan luar biasa. Warisannya apa? Saya nggak ada Yulan, nggak bisa konfirmasi. Warisannya adalah ketika Yulan mendoakan orang, orangnya itu bisa merasakan ada kuasa yang mengalir dalam tubuhnya dan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Betul ya, Kok Bambang? Betul ya? Betul, di Tuhan, betul. Itu kan dapat dari mana itu? Itu warisan dari Tuhan Yesus. Karena waktu Tuhan Yesus ada wanita sakit pendarahan, itu kan lagi desek-desekan kan? Lalu dia bilang sama murid-muridnya, ini siapa nih yang megang aku? Loh, desek-desekan kok sopo yang megang? Enggak, aku merasa ada kuasa yang mengalir dari tubuhku. Luar biasa ya. Itu warisan itu. Kuasa dan kemuliaan itu warisan. Oma Lian, Mama Lian, warisannya apa yuk? Windian mungkin kalau suruh mimpin puji-pujian, belum bisa karena belum banyak hafal lagu pujian. Di doa, dulu 3 hari 3 malam nggak bisa tidur nanti dihafalin. Sekarang udah enggak, Windian udah oke doanya. Khotbah, nek Yulan 7 hari 7 malam raiso turun, nek Windian ya 14 hari lah ya lihat. Tapi saya tuh kalau lihat Windian ya, kalau ada teman, saudara, tetangga yang alami masalah, hatinya itu loh tergerak dengan belas kasihan. Hatinya siapa itu? Itu hati Kristus itu. Karena banyak orang apa? Kalau ada orang punya masalah, wah, mau gue pikirin, aku urip susah kok, ngapain mikirin orang lain? Bener enggak? Tapi dia enggak. Itu warisan itu. Pengennya sih semua orang tuh dapat warisan kayak di fashion ya. Bisa dapat karunia penglihatan. Betul nggak sih? Saya tuh selalu tuh kalau ngobrol sama Vivi terutama ya terkenang-kenang gitu waktu pas Vivi kena badai Alfred itu loh. Si Vivi kan bilang, "Tenang Wein, aku dapat penglihatan Vivi itu apa surfing ya sih berselancar di atas ombak sambil ketawa-ketawa." Bayangin itu badai Alfred yang menerjang Australia itu diperkirakan itu akan menurunkan hujan 500 sampai 750 mm. Bekasi gitu, Bekasi, one Koji, cuma 140, wih kelelep, 140 kelelep loh. Australia waktu itu ancamannya 500 sampai 750. Dan di Brisbane, kota tempat anak saya tinggal, itu ada 7 sungai. Yang paling gede sungai di daerahnya dia, namanya Saint Lucia. Sungainya namanya Sungai Brisbane. 2022, orang nganggo badai. Tapi hujannya itu 250 mm. Itu banyak anak Indonesia sampai jebol atap. Nunggu dievakuasi. Kolep semua. Paling parah daerah Nasib. Makanya yang tahun ini banyak yang fungsi sebelum badai itu datang. Tahun ini, saya bilangan, nih tenang aja. Kata Tante Vejen nih, tenang aja. Kamu tuh berselancar di atas ombak sambil ketawa-ketawa. Satu-satunya sungai, ini ajaib, yang tidak meluap. Hujannya tetap, badainya tetap datang. Yang tidak meluap hanya Sungai Brisbane. Dahsyat kan? Dan yang dulunya diperkirakan 500 sampai 750 mm diubah jadi 250 mm. Sisanya dibagi ke Indonesia. Makanya kita bingung kan, wis panas, wis waktunya musim panas masih hujan itu. Iya kan? Dibagi ke Indonesia hujannya. Itu warisan tuh gede banget loh yang si Fashion itu. Luar biasa ya. Ya kan Om Alian, ora popol ya, tenang. Cindy gak bakal keguguran. Nah kan tenang kan, gue tuh lihat ginuk-ginuk persis kayak yang dilihat si Fashion. Tapi kita semua itu teman-teman tenang aja. Kita semua ini dapat warisan kok.
Cuman seringkali kita nggak sadar ya, warisannya apa? Ada. Tapi yang jelas, semua dapat sertifikat rumah HM. Tidak mungkin diambil, tidak mungkin kena PBB. Bener nggak? Kalau nggak percaya, nanya nih Oma ini. Nanti penutupnya kita akan sama-sama lihat video. Ini Oma, usianya 88 tahun. Saya yakin teman-teman banyak yang sudah nonton. Demensia itu pikun. Dia lupa semuanya, lupa namanya, lupa alamatnya, lupa tadi makan apa, pakai apa. Yang tidak dia lupa cuma satu, Yesus yang mengasihi dia, dan dia sangat kasih. Dan dia bilang gini, He'll take me home. Bolak-balik dia bilang gitu. Dia akan membawaku pulang ke rumah. Jadi dia yakin tuh punya warisan tuh, rumah di surga mulia. Lupa semuanya. Dia ingat satu, warisannya yang penting. Rumah di surga mulia, dan Yesusnya akan menemaninya ke sana. Boleh minta tolong Coach I untuk ditayangkan? Silakan Coach I. Now this is beautiful. Hey, can you tell me what your address is? What my address is? Mm-hmm. I don't know. Okay. What color shirt did you have on yesterday? I don't know. What'd you have for lunch today? Food. Good food. All right. So who is Linda? Do you know Linda? What about Paul? Oh, Paul. All right. Who is Jesus? There you go. well, Jesus is the one that saved you and lives in my heart Amen. and will take me home. Glory to God. Quite amazing. I love him. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Kita akan tutup renungan malam ini dengan doa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Bapa Roh Kudus, karena Engkau yang menolong kami, supaya kami bisa melihat pengharapan sejati yang ada di dalam Engkau. Supaya kami bisa melihat kemuliaan dan kuasa-Mu, bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga nanti. Satu saat kelak, ketika kami berhadapan muka dengan Engkau Tuhan, kami menikmati full knowledge, epignosis yang sejati itu. Terima kasih Bapak untuk firman pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Paulus yang mengajarkan kami doa yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah kami yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Luar biasa, Ina. Seperti dapat Thank you, pencerahan Ina. yang luar biasa. Ya, terima kasih Ina buat firman-Nya Thank you, luar Ina. biasa Iya. dan kesaksian